sudah menjadi pengetahuan umum bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi-generasi muda karena memiliki dampak negatif yang mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk keuangan, sosial, dan kesehatan. Terdapat beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal sendiri dimulai dari penyalahgunanya sendiri, memiliki rasa ingin tahu, penasaran, sehingga menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari lingkungan sekitar, yang dimana pengguna memiliki dorongan-dorongan untuk memiliki rasa ingin mencoba narkoba atau obat-obatan terlarang. Adapun tujuan untuk pencegahan dari penggunaan narkoba terhadap remaja di usia dini, yaitu kita harus bisa memahami bagaimana karakter dari anak tersebut, dan juga kita harus bisa memberikan wawasan agar mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka juga harus bisa memilah dan memilih teman-teman yang baik untuk mereka. Nah, adapun dampak dari penyalahgunaan sendiri terhadap kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Karena kalau dari ekonomi, narkoba sendiri itu mahal, dan itu membuat keuangan di salah satu keluarga itu bisa menurun drastis, dan juga bisa membuat mereka menjadi kekurangan dalam ekonomi keluarga. Adapun salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja yaitu memberikan pemahaman dasar akan bahaya narkoba terhadap remaja di Indonesia. Setelah itu, kita juga harus memberitahu masyarakat umum akan bahaya narkoba untuk masa depan, kesehatan, dan juga yang lainnya. Setelah itu, kita juga harus mengubah lingkungan yang awalnya sangat tercemari oleh narkoba menjadi lingkungan yang bersih dari narkoba. Diawali dengan adanya rasa penasaran dan juga faktor terhadap lingkungan sekitar, banyak remaja yang sedang memasuki rasa fase ingin tahu lebih, sehingga ketika mereka sekali terjerumus, akan susah sekali bagi mereka untuk menghentikannya. Kecanduan awal ini bisa disebabkan pertama yaitu menggunakan lem, kemudian rokok, miras, dan juga pertemanan yang salah yang membuat mereka terjerumus terhadap dunia yang terlarang. Oke, masuk ke pencegahan narkoba. Nah, pencegahan narkoba ini sendiri bisa berubah dari pendidikan dan juga penyuluhan. Nah, yang kedua ada deteksi dini. Nah, deteksi dini ini sendiri merupakan suatu hal yang dimana bisa untuk mengecek dari suatu individu ataupun kelompok untuk penyalahgunaan narkoba secara tinggi. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba ini sendiri bisa dilihat dari lingkungan, seperti lingkungan dari sekolah, lingkungan kerja, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada penguatan lembaga. Nah, berikutnya ada tahap terakhir yaitu rehabilitasi. Video dokumenter Narkoba Candu atau Cita menggambarkan bagaimana dengan jelas penyalahgunaan narkoba telah menjadi serius bagi generasi muda, merenggut masa depan yang seharusnya penuh dengan harapan dan impian. Melalui kisah nyata para mantan pecandu, dokumenter ini menunjukkan bahwa narkoba tidak hanya merusak tubuh, melainkan merusak masa depan impian kita dan juga kehidupan sosial serta kehidupan secara keseluruhan. Namun, dokumenter ini memberikan pesan optimis bahwa perubahan itu selalu mungkin dengan kesadaran, edukasi, dukungan keluarga, serta lingkungan yang positif. Para pengguna bisa bangkit dan kembali mengejar impian mereka. Ingat, pilihannya ada di tangan kita. Larut dalam candu atau bangkit dengan cita. Siap. Kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu pasal 114, yang dimana setiap orang yang memiliki tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Enggak, ngapa-ngapain, lagi nunggu temen aja. Kamu ngapain? Enggak. Kenapa? Itu apaan? Enggak, tadi habis
ada barang dari teman. Apa no? Enggak, Sel, ini bukan apa-apa. Oh, itu kan. Enggak, tadi titipan dari temanku dari sebelum kamu datang. Iya. Jadi no, kalau gitu aku bantu ya, aku angkat tangan ya. Aku jadi ikutan. Oke, bisa bukannya ya. Sel, Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Ada di situ Pak, tadi saya nggak sengaja ngeliat gitu. Aduh, sulit itu. Coba deh kamu ceritain dulu deh sini. Masih tadi kronologi kamu lihat narkotika Indonesia diatur oleh pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan tergantungan. Narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan narkotika golongan 3 adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan pidana pasal 111. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pak, jangan, Pak. Udah, Pak. Saya Mengajak Anda semua Untuk Memerangi narkoba. menuju Indonesia bersinar, bersih narkoba.